Dokter Su, jika kamu benar-benar bisa menyembuhkan ayahku, aku bersedia melakukan apapun untukmu. Jangan khawatir, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Baiklah. Bagaimanapun leluhurku adalah seorang dewa ular yang menjalankan apotek, menyembuhkan penyakit ringan dunia fana ini. Seharusnya tidak menjadi masalah kan? Hei, tunggu sebentar. Siapa yang mengizinkanmu si pembawa sial ini masuk? Tidakkah kamu lihat dokter sedang berkonsultasi? Keluar. Ibu. Aku membawa seorang dokter. Aku ingin dia memeriksa ayah. Bagaimana mungkin si buruk rupa tak berguna sepertimu? Mungkin mengenal dokter manapun. Apalagi yang memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Aku benci. Semuanya menyingkir. Tabib ilahi, silakan lanjutkan. Saya akan memeriksa denyut nadi Tuan Bai sekarang. Penyakit ini, 1 jarum sudah cukup. Seperti yang diharapkan dari Tabib Ilahi Wei, kami bahkan tidak bisa menemukan sumber penyakitnya. Namun Tabib Ilahi Wei sudah menemukan obatnya. Seorang Tabib Ilahi benar-benar Tabib Ilahi. Apakah kamu pikir dia seperti penipu palsu itu yang bisa dibandingkan? Baiklah, semuanya diam. Saya akan segera memberikan perawatan jarum kepada Tuan Bai. Dokter Dewa Wei, apakah kamu mencoba membunuhnya? Omong kosong apa yang kau ucapkan? Lepaskan tanganku. Kau pengemis bau, apa kau ingin mati? Aku ingin hidup. Saya tidak ingin mati. Namun Bai Wanjiang, jika dia menerima jarum ini, saya perkirakan. Dokter Su, apa sebenarnya maksudmu dengan itu? Tuan Tua Bai memiliki energi jahat yang memasuki tubuhnya. Mencapai gelabelannya, dia sepenuhnya mengandalkan daya tahan tubuhnya sendiri untuk melawannya. Nyaris berhasil untuk sementara waktu mengunci energi jahat di sini. Jarum pertama Tabib Dewa Wei ini langsung menuju titik akupuntur hintangnya. Ini akan menyebabkan energi jahatnya menyebar dengan cepat ke seluruh tubuhnya. Pada saat itu, bahkan Dewa Luo Agung akan kesulitan menyelamatkannya. Kau bicara omong kosong. Beraninya kau penipu bau, memfitnah keterampilan medisku. Nyonya Bai, apakah kau benar-benar ingin aku mengobati suamimu atau tidak? Tabib Sakti Wei, mohon jangan marah. Kau pembawa sial. Kau jelas-jelas membawa sampah ke sini untuk membuat masalah, bukan? Ibu, Dokter Su sangat terampil dalam pengobatan. Kenapa tidak membiarkan dia mengobati ayah? Tutup mulutmu. Ayahmu tidak butuh kau mengaturnya. Ibu, tolong biarkan dia mencoba saja. Kau masih berani bicara? Yang terbaring di sini adalah ayahmu. Kau malah membawa pengemis bau ke sini untuk menyamar sebagai dokter untuk mengobati penyakitnya. Apa niatmu? Kalian semua keluar. Ibu. Mama, lihat cepat. Ayah bangun. Tabib Sakti Wei benar-benar seorang tabib sakti. Hanya setelah beberapa jarum. Suamiku. Ayah. Jangan membuat keributan seperti itu. Ini hanyalah reaksi detoksifikasi biasa. Bukankah dia akan segera baik-baik saja? Tuan muda, mas, saya punya pasien lain. Saya harus bergegas mengobati mereka. Tolong antarkan saya ke sana. Baiklah, Tabib Dewa Wei, silakan ikuti saya. Kalian semua tidak diizinkan pergi. Ayahku berakhir seperti ini sekarang. Apakah kamu akan lolos begitu saja? Kau sendiri tidak kompeten dan tidak bisa membantu ayah. Namun kau berani memfitnah pacarku dengan kata-kata seperti itu. Percaya atau tidak, aku akan merobek mulutmu sekarang juga. Jika saya bisa menyembuhkan ayahmu, bisakah kamu merobek mulut sialanmu itu terlebih dahulu, sendiri? Sayang, lihat bajingan ini mengutukku. Cepat bantu aku memberinya pelajaran.
Kau bodoh yang ceroboh. Hari ini, aku akan membiarkanmu menyaksikan kekuatan sabuk hitam taekwondo. Nah, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan mengikuti orang-orang Korea itu dan mempelajari beberapa teknik menendang, kamu bisa datang ke sini dan bertindak sembarangan? Bangsa besar saya tidak menoleransi perilaku semacam ini. Mama. Jangan bertindak gegabah. Aku peringatkan kau. Jika kau bertindak gegabah lagi, aku akan memanggil polisi. Saya bertindak gegabah. Orang ini yang menyebut dirinya tabib dewa. Dia hampir membunuh suamimu. Apakah kamu tidak akan menanyainya? Hei, ayo pergi. Jangan membuat tuduhan tak berdasar. Jika dia tidak bisa disembuhkan, itu karena dia sendiri sakit parah. Dan tidak bisa diselamatkan itu saja. Apa hubungannya itu denganku? Tabib Dewa Wei. Jika saya bisa menyembuhkannya, apa yang akan kamu katakan? Kau pengemis bang. Kau bisa menyembuhkannya. Aku akan segera berlutut dan bersujud padamu. Baiklah. Nona Bai. Kemarilah dan bantu saya menopang ayahmu. Bai Yingying, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Kau menemukan pria tak dikenal yang asal-usulnya meragukan untuk mengobati ayahmu. Jika dia menyembuhkannya, maka baiklah. Tetapi jika ayahmu mengalami kemalangan, bisakah kau menanggung tanggung jawabnya? Aku percaya padanya. Mengapa kamu mempercayainya? Siapa dia bagimu? Dia. Saya pacarnya. Saya sedang mengobati calon ayah mertua saya. Apakah itu tidak diperbolehkan? Si malang yang cocok dengan si jelek. Kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi. Jika sesuatu terjadi pada ayahku, aku ingin kalian berdua bajingan. Membayarnya dengan nyawa kalian. Selamatkan ayahmu dulu. Ayah. 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 Yingying. Aku masih hidup. Saya sudah memperingatkanmu sebelumnya. Jarum yang memasuki titik glabella, energi jahat di dalam tubuh Tuan Bai, pasti akan meletus. Kamu berhasil mendapatkan reputasi sebagai tabib dewa. Kamu seharusnya tahu bahwa apa yang saya katakan itu benarkan. Memangnya kenapa kalau iya? Jika demikian maka kamu dengan sengaja melakukan pelanggaran. Dengan kata lain itu disebut pembunuhan. Aku Wei Yu telah berpraktik kedokteran selama lebih dari 10 tahun. Dan selalu jujur. Jika aku benar-benar berniat mencelakai Tuan Bai, semoga aku disambar petir sekarang juga. Di antara mantra yang diajarkan kakakmu padamu, ada kutukan 5 petir. Apa kau tahu cara menggunakannya? Saya belum mencobanya. Cobalah. Itulah mengapa orang yang memiliki hati nurani yang bersalah seharusnya tidak mudah mengucapkan sumpah. Kamu. Nama Anda Tuan Muda Makan. Apakah kamu membawanya? Tidak. Sama sekali tidak. Aku juga korban. Aku juga tertipu. Kau tidak boleh salah menuduh orang baik. Haruskah saya membangunkannya agar kalian berdua bisa saling berhadapan? Tidak. Sepertinya ibuku memanggilku pulang untuk makan malam. Aku akan pergi sekarang. Suami, tunggu aku. Tidak mendapatkan apa-apa darinya. Hanya membiarkannya pergi begitu saja. Ketika saya mendekatinya barusan, saya meninggalkan kutukan pelacak padanya. Daripada perlahan-lahan menginterogasinya, lebih baik menunggu dia mengungkapkannya sendiri. Kakakku mewariskan begitu banyak mantra mendalam padamu. Namun kau mahir dalam trik licik seperti itu. Kau tampaknya menguasainya tanpa guru. Saya tidak pernah menjadi seorang pria terhormat. Saya hanya tahu bahwa semua kekuatan yang saya miliki dapat digunakan untuk melindungi gadis konyol yang baik hati itu. Ayah kamu membuatku takut setengah mati. The film was translated and Wan narrated Jiang, by M Media. kau benar-benar membuatku takut setengah mati. Bagaimana kabarmu? Apa kau merasa lebih baik? Jauh lebih baik. Barusan rasanya seperti aku berjalan mengelilingi gerbang neraka. Siapa yang menyelamatkan hidupku? Wan Jiang. Wan Jiang, kau baru saja bangun. Minumlah air dan istirahatlah yang baik dulu. Ayah, ini Tuan Su.
Zhu Duanyang menyelamatkanmu. Penyelamat hidupku. Dia sangat muda rupanya. Dr. Zhu. Terimalah hormat Wan Jian. Tolong jangan. Tuan Bai, saya hanya menerima permintaan Nona Bai. Itulah mengapa saya datang untuk mengobati penyakit Anda. Saya tidak akan menyebut diri saya seorang penyelamat. Tentu saja tidak. Dia terus berkata bahwa dia adalah milik putri sulungmu. Bagaimana mungkin seorang ayah mertua bersujud kepada menantunya sendiri? Bukankah kau secara praktis memendekkan umurnya? Ying. Apakah itu benar? Apakah dia benar-benar pacarmu? Ini luar biasa. Masalah pernikahanmu tadinya seperti batu yang membebani hati ayah. Sekarang aku bisa tenang. Tuan Zhu, aku menitipkan putriku padamu sekarang. Mohon tenang Tuan Bai. Mulai sekarang, saya pasti akan memperlakukan Ying Ying dengan baik. Wan Jiang, kau tidak mungkin serius menyetujui bocah muda tak dikenal ini menjadi menantu keluarga Baikan. Beraninya kau bicara seperti itu. Tuan Zhu adalah penyelamatku. Dan dia juga kekasih Ying Ying. Aku tidak keberatan, aku mendukungnya. Lihatlah penampilannya yang lusuh. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi menantu keluarga baik kita? Apa masalahnya? Aku Bai Wan Jian mungkin tidak punya banyak hal lain. Tapi ini, aku punya banyak Wan. Kebetulan ada ruko yang baru dibangun di pusat kota. Aku akan memberikannya kepada Tuan Zhu, agar dia memulai bisnis apapun yang dia suka. Ruko di pusat kota itu bernilai ratusan juta. Kau menyerahkannya begitu saja kepada orang luar ini. Orang luar apa? Tuan Zhu menyelamatkan hidupku. Dan dia adalah kekasih Ying Ying. Bagaimana mungkin dia orang luar? Tuan Bai, saya pikir, mari kita lupakan masalah ini. Saya awalnya datang ke sini untuk mengobati penyakit Anda, bukan karena saya mengincar uang. Tidak, kalau begitu sudah diputuskan. Ying Ying, ajak Tuan Zhu sekarang juga. Untuk melihat ruko itu. Nanti aku akan mengirimkan kontrak dan semuanya kepadamu. Baiklah ayah. Kalau begitu, Duanyang, ayo pergi. Tuan Bai, terima kasih atas kemurahan hati Anda. Pemuda ini akan tidak sopan jika menolak. Dan terima kasih juga, Nyonya Bai. Kalian berdua bajingan celaka. Cepat atau lambat aku akan membuatmu memuntahkan semua yang menjadi milikku. Selamat. Terima kasih, terima kasih. Silakan masuk, silakan masuk. Paman Bai. Dr. Diwan Shu, selamat atas pembukaan besarmu. Kau pasti kelelahan air-air ini. Itu semua berkat usaha Paman Bai untuk membantu. Aku hanya menuai hasilnya. Cukup kamu tahu sendiri. The film was translated and narrated by M. Ayah. Media. Ibu kamu datang juga. Apa aku tidak boleh datang jika margaku bukan baik? Ibu, kamu tahu aku tidak bermaksud seperti itu. Apa kamu pikir aku ingin datang? Jika bukan karena Tuan Bai berlebihan dalam memberi selamat dan memberikan uang keluarga kami kepada orang lain lagi, aku tidak akan mau datang. Baiklah. Jangan menunda Dr. Diwan Shu dari menjamu tamu lain. Silakan masuk. Untungnya, orang yang paling merepotkan sudah dihibur. Ada yang bahkan lebih merepotkan. Sisi kamu di sini. Kakakku tersayang dan pria liarnya sudah berhasil membuka apotik ini. Mengapa dia tidak memberitahu aku? Zizi, bukankah itu jelas? Kau memperlakukannya seperti saudara kandung, tapi dia mungkin tidak berpikir dengan cara yang sama. Aku sudah lama mendengar bahwa kedua saudari dari keluarga Bai tidak akur. Aku tidak menyangka hubungan mereka telah memburuk sampai sejauh ini. Tepat sekali. Mungkin karena adik perempuannya terlalu luar biasa dan kakak perempuannya menjadi cemburu. Drama selalu mengikuti yang tidak menarik. Zheji, ini salahku. Beberapa hari terakhir ini aku benar-benar terlalu sibuk. Jadi,
Tentu saja kakak perempuan sekarang adalah orang yang sibuk. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk peduli dengan orang-orang seperti kita? Ayo biar kulihat. Kakakku, apakah kamu menjadi lebih kurus karena kelelahan beberapa hari terakhir ini? Makhluk jelek. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau punya kekasih yang membelamu, kau berani bersikap sombong di depanku. Kau hanya pantas menjadi orang malang yang berlutut dan memohon belas kasihan. Zheji, jika ada sesuatu mari kita masuk dan bicara. Tabib Dewa Zhu, selamat. Sepertinya Tuan Muda Ma telah pulih dengan cukup baik baru-baru ini. Tabib Dewa Zhu, aku datang hari ini. Dan aku secara khusus menyiapkan hadiah yang murah hati. Tuan Muda Ma sungguh menjunjung kebenaran. Apakah kamu memberikan kursi rodamu sendiri kepada saudaramu? Tabib Dewa Zhu, aku telah menyaksikan keterampilan medismu yang luar biasa. Namun, semua orang yang hadir di sini belum benar-benar menyaksikannya. Hari ini saudaraku di sini merasa sedikit tidak enak badan. Jika kau bisa menyembuhkannya di masa depan, di seluruh dunia ini, siapa yang tidak akan tahu nama Tabib Dewa Zhu? Itu dia kan, baiklah, biar kulihat. Sakit sekali. Tabib Ilahi Zhu, kakiku baik-baik saja beberapa hari yang lalu. Lalu tiba-tiba aku jatuh. Persis seperti ini. Kakiku berhenti merespons dan aku tidak bisa berdiri. Bisakah Anda menyembuhkannya? Saudara, siapa namamu? Feng Kun. Apakah itu dua karakter ini? Ya, bisakah Anda benar-benar menyembuhkannya atau tidak? Apakah Anda bahkan tahu caranya? Aku bisa menyembuhkannya. Tapi kamu harus menungguku. Tuan Muda Ma, anak ini tidak akan bermain curangkan. Yakinlah sepenuhnya. Di siang bolong, dia tidak akan berani. Selain itu, aku punya rencana cadangan. Aku mengatur agar banyak media menyiarkan ini secara langsung. Jika dia berani melakukan trik kotor, itu hanya akan membuatnya mati lebih cepat. Bagus. Kemarilah, tanda The tangani film was ini. translated and narrated by M Media. Formulir tanggung jawab medis. Aku sudah mengisi semua yang lain untukmu. Yang kurang hanyalah tanda tanganmu. Saya hanya mengobati kaki itu saja. Mengapa saya harus menandatangani ini? Bagaimana bisa mengobati kaki sama dengan mengobati kaki? Kaki patah yang dialami Tuan Muda Fang baru-baru ini. Aku bisa mematahkannya 100 kali sehari dan tetap menyembuhkannya. Tapi jenis milikmu agak istimewa. Dokter Dewa Zhu, apakah Anda mungkin mengajak kami berdua bersaudara? Biar saya beritahu Anda. Saudara saya ini memiliki temperamen yang buruk. Tuan Muda Ma, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Sebagai seorang dokter, bagaimana mungkin aku bercanda dengan pasien kan? Kamu terus mengatakan, kamu ingin kaki saudaramu diobati. Namun sekarang kamu bahkan tidak berani menandatangani formulir tanggung jawab medis. Kamu katakan padanya. Apakah Anda tidak mendengar Dr. Zhu? Tanda tangani. Bisakah Anda mengobatinya sekarang? Ya, aku akan mengobatimu dengan benar. Saya ingin melihat bagaimana Dr. Dewa Zhu ini berniat mengobati kaki saudara saya. Metode ini kamu lihat. Bukankah kamu melihatnya di kediaman Bai 2 hari yang lalu? Bagaimana teknik akupuntur dukun itu bisa dibandingkan dengan milik Dr. Dewa Zhu? Hari ini saya akan mendapatkan pencerahan yang nyata. Baiklah, kalau begitu kamu perhatikan baik-baik. Yang menyakitiku sampai mati. Sialan apa-apaan ini? Kau membunuhku. Astaga. Dia benar-benar penipu yang beroperasi dengan kedok tabib ilahi. Tepat sekali.
Zhu. Saya sangat mempercayai Anda. Namun Anda bertindak kejam terhadap saudara saya. Aku. Hei, lihat. Ini bukan festival. Mengapa melakukan upacara sebesar itu? Sialan apa-apaan gila. Kau. Tuan muda mah sungguh setia. Sujud yang tidak kamu berikan padaku di rumah Tuan Tua Bai 2 hari yang lalu. Kamu telah mengganti semuanya hari ini. Apakah kalian sampah orang mati? Serang dia. Mengapa saya tidak bisa bergerak? Zhu, apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Aku sedang mengobati kakimu. Tuan muda Feng, apakah kamu tidak puas? Bukankah kamu kekanak-kanakan? Kayu boneka bermutu rendah seperti itu, dan kamu masih sangat senang memainkannya. Pikirkanlah, toko baru kita baru saja dibuka. Jika kita benar-benar membiarkan orang-orang ini memukuli kita, bisakah kita tetap membuka apotek ini? Baiklah kalau begitu, jangan lupakan urusan utama. Di mana Anda? Lari. Siapa lagi di antara kalian yang membutuhkan pengobatan? Tidak. Ayo pergi. Saya masih di sini. Tuan muda. Bagaimana? Bagaimana keterampilan medisku? Apakah kamu ingin mencobanya sendiri? Sampah. Belum cukupkah kau mempermalukan dirimu sendiri? Nyah, Saya berharap saya bisa tersesat. Saya tidak bisa bergerak. Aku. apa yang diberikan makhluk jelek itu padamu? Aku akan menawarkan 2 kali lipat. Cepat kemari dan bantu nona muda ini. Kamu tidak bisa memberiku apa yang dia berikan padaku. Milikmu sudah dimakan anjing. Pelacur dan bajingan. Tunggu saja. The film was translated and narrated by M Media. Betapa membosankan. Ayo pergi. Duanyang, kalau tidak, mungkin aku harus tetap pergi dan meminta maaf padanya. Kalau tidak, aku takut dia akan menyimpan dendam padamu. Kamu tidak benar-benar percaya bahwa toleransimu yang terus-menerus terhadapnya. Berarti dia akan benar-benar memperlakukanmu sebagai kakak perempuannya kan? Aku, Baiklah, jangan terlalu banyak berpikir. Jangan khawatir, aku sudah mengurus semuanya. mari kita masuk dulu. Para tamu sudah datang semua. Duanyang ada apa? Tidak ada apa-apa. Mengapa kau tidak menjawabnya? Ini adalah panggilan dari ibuku. Dalam ingatanku, dia sepertinya tidak pernah menelponku secara aktif sebelumnya. Jawab dulu dan tanyakan apa yang terjadi. Halo ibu, ini aku. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku akan melakukan seperti yang kau katakan saja. Apa yang terjadi? Apakah dia memberimu masalah lagi? Tidak kali ini. Dia memintaku untuk pasti pulang malam ini. Ibumu dan saudara perempuanmu. Bukankah mereka ingin kau tinggal di sini setiap hari dan tidak pernah kembali? Aku juga tidak tahu. Tapi dia menelponku sendiri. Aku tidak bisa menolakkan. Kalau begitu pergilah.
Kau memang lelah akhir-akhir ini. Ini kesempatan bagus untuk pulang dan berkunjung. Kalau begitu kau harus kembali bersamaku. Apa yang kau pikirkan? Beberapa orang menawarkan bantuan tanpa diminta. Mereka pasti punya niat buruk. Nah, keadaan tubuh spiritual saya saat ini tampaknya semakin menyebar. Saya mungkin harus kembali ke Giok kuno untuk beristirahat selama beberapa waktu. Aku pikir hanya perempuan manusia yang mengalami beberapa hari itu. Aku tidak menyangka Bibi King juga. Nyah, awalnya saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa tubuh saya sangat lemah selama waktu ini. Saya mungkin tidak bisa muncul lagi. Mengalaminya. Bukankah itu hanya kehilangan darah berlebihan selama beberapa hari itu? Kenapa kau tiba-tiba berteriak? Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku hanya bersemangat untuk pergi bersamamu menemui ayah mertuaku. Aku bahkan belum menikahimu. Dari mana kau The mendapatkan film was ayah mertua? translated Kalau begitu, and narrated aku akan by melamar M ayahmu Media. nanti selagi kita di sana. Bukankah itu akan menjadikannya ayah mertuaku? Kau hanya tahu cara menggertakku. Hei, mobil siapa itu? Kakak perempuan, adikmu datang ke sini untuk mengucapkan selamat padamu. Ucapkan selamat padaku. Apa maksudmu? Kau akan tahu sebentar lagi. Ibu dan ayah sedang menerima tamu di ruang tamu. Silakan minum teh. Ying. Tuan Zhou. Ayo biar saya perkenalkan Anda. Pemuda brilian ini. Tuan tua bayi Anda terlalu baik. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Han Chembin. Nona Bai. Dr. Dewa Zhu. Senang bertemu dengan Anda. Senang bertemu denganmu. Ibu, kenapa ibu memanggilku pulang begitu cepat? Putriku tersayang, ini lebih dari sekadar sesuatu yang penting. Ini adalah kabar baik yang sangat besar. Ayo cepat duduk. Gadis bodoh. Tentu saja ini tentang masalah seumur hidupmu. Bukankah itu termasuk kabar baik yang sangat besar? Duanyang, apakah kau menyebutkannya kepada orang tuaku? Ying. Pikirkanlah. Jika aku yang melamar, apakah Nyonya Bai akan sebahagia ini? Sebenarnya saya mendekati ayah dan ibu Anda yang terhormat. Mengenai lamaran pernikahan ini, sekarang kita hanya perlu persetujuanmu. Ayah? Ayah benar-benar setuju. Saya tidak menolak. Tuan mudahan ini. Bagaimanapun juga adalah pria yang tampan dan berbakat. Keluarganya juga sangat terkemuka. Dia berkata langsung bahwa dia ingin menikahimu. Ini juga bisa dianggap sebagai hal yang baik. Kamu setuju kan? Ayah jelas tahu aku punya pacar. Dan ayah sudah mengakuinya sebelumnya. Dulu dia bilang itu dia adalah pacarmu. Itu agar orang lain tidak mengganggumu. Sekarang, ibu dan adikmu sama-sama tahu bahwa mereka salah.
Kalian berdua tidak seharusnya terus berpura-pura. Bukankah begitu? Mengenai Tuan Su yang menyelamatkan hidupku. Aku pasti akan membalasnya. Tapi itu seharusnya tidak mengharuskanmu untuk menjanjikan dirimu padanya. Aku belum. Ayah jelas tahu aku bersamanya. Bukan karena itu. Anakku yang baik. Kamu hanyalah orang yang baik hati. Jika seseorang sedikit baik padamu, kamu tidak sabar untuk memberikan dirimu sepenuhnya. Selain itu, kamu merasa minder tentang penampilanmu sejak kecil. Sekarang setelah kamu akhirnya bertemu pria yang mengatakan, dia bersedia menjadi pacarmu. Kamu secara tidak sadar menyetujuinya. Tapi keadaan sekarang berbeda dibandingkan sebelumnya. Kamu sekarang adalah si cantik jelita yang dikenal dalam radius 10 li. Kalau tidak Tuan Muda Han tidak akan datang ke sini secara khusus untuk melamarmu. Kita sekarang The punya film was begitu banyak pilihan translated bagus. and narrated Tentu by saja M. kita harus Media. meninggalkan yang tidak memadai. Putriku yang patuh. Ini wajar saja. Tidakkah kamu setuju? Duanyang. Kau bersamaku karena kau menyukaiku. Kan? Ketika saatnya tiba, bahwa kau tidak lagi menanyakan pertanyaan ini padaku, kau akan mendapatkan jawabannya sendiri. Ini. Tuan Muda Han. Dr. Diwan Su, kalian berdua, sama-sama tokoh yang kuat di bidang kalian masing-masing. Ambil saja kesempatan ini untuk berkenalan dengan baik. Tuan Han ini juga seorang praktisi awam yang tercerahkan. Dr. Duazu Anda terlalu memuji saya. Saya hanya mengikuti guru saya yang terhormat naik gunung. Dan menjadi murid Buddha selama beberapa tahun hanya itu. Saya tidak memiliki pencapaian spiritual yang mendalam. Sama seperti yang kau katakan. Itu bagus. Dr. Dewazu, mengapa Anda mengatakan itu? Orang-orang, setelah mereka mendapatkan kekuasaan, sulit mengendalikan nafsu mereka. Semakin besar kekuasaan, semakin besar keserakahan. Kemungkinan besar, semata-mata demi keserakahan. Mereka melakukan beberapa perbuatan keterlaluan dan merugikan. Apa yang dikatakan Dr. Dewazu benar sekali. Namun, untuk kata-kata ini keluar dari mulut Anda, bukankah itu sedikit terlalu konyol? Jika Anda benar-benar memahami prinsip di dalamnya, mengapa Anda masih melakukan tindakan keterlaluan dan berbahaya? Jangan ada yang bergerak. Jangan beri kesempatan pada makhluk jahat ini. Iblis. Makhluk jahat. Duanyang. Ayo pergi. Hanya roh ular belaka. Berani memamerkan sedikit keahliannya di hadapan saya. Mengapa Anda tidak segera mengungkapkan wujud asli Anda? Mungkinkah? Apakah kau benar-benar iblis? Nona Bai menanyakan sebuah pertanyaan kepada Anda. Jawab. Ya, Sudah lama kukatakan padamu bahwa bajingan ini bukanlah hal yang baik. Tapi tidak ada dari kalian yang percaya padaku. Sekarang kalian tahu kan, dia adalah monster selama ini. Apakah Anda datang ke keluarga Bai untuk mencelakai orang?
Apakah The penyakit film paman was bayi sengaja Anda translated rencanakan? and narrated by M. Insiden yang Media. melibatkan energi jahat di Gyeongguanya. Apakah Anda sendiri yang mengaturnya? Katakan padaku. Ya, Kau makhluk berbahaya. Aku tidak punya keluhan atau permusuhan denganmu. Mengapa kau berulang kali menyakitiku? Tentu saja itu untuk merebut kekayaan keluarga Anda dan mencuri putri Anda. Makhluk iblis yang pada dasarnya jahat seperti ini. Tidak peduli seberapa rendah hati dan sopan ia bertindak. Pada akhirnya hanya akan melakukan perbuatan jahat. Hari ini, saya akan melaksanakan keadilan atas nama surga dan sepenuhnya membunuh iblis ini. Mati. Hentikan. Nona Bai, jangan biarkan iblis ini membutakan mata Anda. Dia baru saja mengakuinya sendiri. Tidakkah Anda mendengarnya? Duanyang. Katakan padaku. Apa yang dia katakan tidak benar. itu benar. Kebaikan sentimental seperti milik Anda ditakdirkan untuk diinjak-injak di bawah kaki saya. Menjadi batu loncatan saya. Tamu-tamu terhormat. Selanjutnya saya berniat untuk memurnikan makhluk iblis ini. Saya harap Anda semua akan menyingkir sejenak. Untuk mencegah makhluk jahat ini secara tidak sengaja melukai siapapun. Baiklah Tuan Han. Aku benci sungguh makhluk yang menjijikkan. Kau pria anjing, ingat ini. Ini adalah akibat dari menyinggungku. Kau tidak hanya akan mati, tetapi dalam beberapa hari. Jalan itu akan mati dengan kematian yang jauh lebih buruk darimu. Kata-kata yang terucap bisa menimbulkan masalah. Jangan biarkan ayahmu mendengarnya, itu akan sulit dijelaskan. Ayo pergi. Kau sebenarnya. Kultivasimu adalah teknik jahat yang menggunakan darah manusia untuk memperpanjang hidup. Memperpanjang hidup. Begitu saya menyerap darah wanita itu, yang memiliki darah Yinsha, saya akan mencapai kehidupan abadi. Melihat bahwa Anda mungkin benar-benar memiliki hubungan dengan saya akan membiarkan Anda mati sambil memahami alasannya. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, leluhur saya pernah memberikan penghormatan kepada Guru Zen Fahai dari kuil Jinshan. Menjadi murid awam di kuil itu. Secara kebetulan, di area terlarang kuil, dia menemukan teknik untuk kehidupan abadi. Namun dia gagal karena dia tidak dapat menemukan darah Yinsha untuk digunakan sebagai bahan dasar obat. Dan dengan demikian tidak berhasil. Secara kebetulan, Guru Zen Fahai dan leluhur Anda si ular putih mengalami pertempuran besar. Meskipun dia menekannya, Guru Zin menderita luka parah yang The menyebabkan film was nirwananya tak lama translated setelah and itu. narrated by M. Media. Dan leluhur saya, tepat pada saat itu, mencuri relik Buddha Guru Zen Fahai dan menciptakan rangkaian tasbih ini. Dan menyejal metode kultivasi seni keabadian di dalam rangkaian tasbih ini. Dan itu telah diwariskan dari generasi ke generasi hingga sampai di tangan saya.
Tetapi saya berbeda dari mereka. Saya sudah menemukan wanita yang memiliki darah Yinsha itu. Saya hanya membutuhkan kesempatan yang cocok. Aku bisa membunuhnya dan mendapatkan kehidupan abadi. Sayang sekali, kau tidak akan hidup untuk melihat hari itu. Pergi mati. Bertahanlah pada napas terakhirmu. Setelah aku menyelesaikan urusan utamaku, aku akan kembali untukmu. Bibikin. Bibi Qing lelah. Setelah tertidur kali ini, saya tidak akan pernah bangun lagi. Tidak. Kau bisa memukulku, kau bisa memakiku. Tapi kau tidak bisa menakutiku. Ini semua adalah takdir. Itu tidak bisa dihindari. Satu-satunya metode saya sekarang adalah bergegas sebelum pria itu melakukannya dan mengangkat segel pada saudara perempuan saya. Jika Anda gagal melakukannya, bukan hanya Anda yang akan mati, saudara perempuan saya dan saya akan mati. Bahkan gadis yang pernah Anda sumpah untuk dilindungi siang dan malam, gadis itu juga akan mati. Saya telah mengambil wujud manusia selama lebih dari 1000 tahun. Namun ini adalah pertama kalinya saya merasakan kedinginan ini. Bibikin, tenang saja. Aku pasti akan berhasil. Baik. Saya akan menunggu dan melihat. Ying Ying. Bibikin. Tenang saja. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku telah menunggu hari ini terlalu lama. Permisi, pembawa acara. Cepat dan selenggarakan pernikahannya. Jangan terburu-buru. Ada sesuatu yang ingin ku katakan. Aku ingin mengajukan pertanyaan kepada semua orang dalam hidupmu yang singkat. Apa yang paling kau inginkan? Uang dan kekuasaan? Atau kehormatan yang ilusi itu? Dan reputasi? Aku tidak tahu apa yang kalian pikirkan, tapi bagiku, bagi anggota klanku dari generasi ke generasi, hanya ada satu hal. Kehidupan abadi. Teknik kehidupan abadi. Tianbin. Kau dan omong kosong misterius emo. Jangan sampai ketinggalan pernikahan. Akan perlu jika kita melewatkan waktu yang baik. Jangan terburu-buru. Hari ini adalah hal yang paling penting dalam hidupku. Itu tidak bisa ditunda. Mengapa kau membuang-buang waktu berbicara omong kosong kepada mereka? Mulai. Jangan lupakan apa yang kau janjikan padaku. Tapi kehidupan abadi pada akhirnya membutuhkan seseorang untuk membayar harganya. Contohnya, kalian semua yang hadir di sini. Semuanya tenang. Kau, Apakah kalian sangat terkejut? The film was Sebenarnya aku pikir translated kalian and harus bersyukur. narrated by M Media. Jika si bodoh Zudua yang itu tidak menyelamatkanmu. Kalau tidak, aku pasti sudah menguras darahmu sejak lama. kau.
Tapi itu juga tidak masalah. Karena hari ini aku bisa sekaligus mengumpulkan begitu banyak orang untuk melakukan pengorbanan darat. Teknik keabadianku pasti akan sukses besar. Duanyang, aku minta maaf. Aku menyebabkan kematianmu. Duanyang. Cantik. Apakah kau butuh bantuan? Duanyang. Aku pikir. Aku hari ini. Apakah aku tampan atau tidak? Duanyang. Gadis bodoh. Apakah aku semudah itu untuk dibunuh? Hidupku jauh lebih tangguh daripada sebagian orang. Aku tidak menyangka bahwa hidupmu yang tak berharga masih bisa bertahan sampai sekarang. Apel, apakah kau datang hari ini untuk menemani wanita bodoh ini dalam bunuh diri sepasang kekasih? Aku paling benci diancam dalam hidupku. Terutama oleh sampah sepertimu. Apa bedanya kebencianmu dengan tubuhmu yang setengah lumpuh saat ini? Kau bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun dariku. Aku bisa menginjakmu hari itu. Dan aku bisa melakukan hal yang sama hari ini. Salah satu dari kita pasti akan mati hari ini. Kalau begitu mari kita coba. Duanyang. Kau baik-baik saja. Sampah tetaplah sampah. Akan selalu begitu. Kau yang bermargasu. Kau hanyalah seseorang yang terbangun di tengah jalan. Monster. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa melawanku? Hari ini tepat di depanmu aku akan menguras darah orang-orang ini satu persatu untuk pengorbanan darat. Membuatmu mengerti betapa tidak bergunanya dirimu. Ayah, Tuan Mudahan. Tolong tunjukkan belas kasihan. Jangan lupa, Himing adalah tunanganmu. Tunangan. Kau masih belum tahu mengapa istri dan putrimu bersedia membiarkanku menikahi Yingyingkan. Karena aku bisa membiarkannya mati. Aku datang ke keluarga bayimu hanya untuk mencari seseorang yang memiliki darah Yinsha itu saja. Untuk mengolah teknik keabadian. Jika bukan, karena anak bermargazu itu berulang kali mengacaukan rencanaku. Kau orang tua pasti sudah lama berubah menjadi mayat kering. Dr. Zhu, aku buta dan bodoh. Aku salah menyalahkanmu. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Orang ini sudah didominasi oleh energi jahatnya. Dan benar-benar gila. Baguslah kau tahu. Semua orang yang hadir di sini hari ini, tidak ada satupun dari kalian yang bisa melarikan diri. Apakah tidak ada ruang untuk negosiasi? Hak apa yang kau miliki untuk menegosiasikan persyaratan denganku? Berdasarkan ini, Jangan bilang kau bermaksud menggunakan ini untuk ditukar dengan nyawa semua orang. bagaimanapun juga leluhurku adalah dewa ular yang berkultivasi selama 1000 tahun. Itu The pasti film lebih was baik daripada translated mengorbankan and darah orang-orang biasa narrated ini by kan? M. Aku akan membunuhmu dulu lalu membunuh mereka. Aku masih bisa mengorbankan darah semua orang. Mengapa aku harus mendengarkan omong kosongmu? Aku akan menghancurkannya sekarang juga. Semua orang di aula harus mati bersamaku. Kau juga tidak akan bisa menyerap apapun. Termasuk Yingying. Sepertinya setelah mengenalku, kau menjadi sedikit lebih pintar. Aku jauh lebih pintar dari yang kau kira. Kau harus tahu. Kalian berdua harus mati hari ini.
Ying Ying, apakah kau takut mati? Selama aku bisa bersamamu, aku tidak takut. Sungguh menyentuh. Hampir membuatku menangis. Karena memang begitu. Aku akan mengabulkan permintaanmu. Tepati janjimu. Silakan dan lakukan gerakanmu. Duanyang. Kau tidak benar-benar berpikir sekelompok sampah ini bisa membeli nyawamu kan? Kau menarik kembali kata-katamu. Siapa yang memanggilku? Benda apa ini? Benda apa ini? Apakah itu seorang dewa? Apakah itu seorang dewa? Generasi ke-43 dari keluarga Han. Han Chembin. Dengan hormat menyapa leluhur tua. Sialan. Jika kau tidak bisa menang, kau memanggil bala bantuan. Hanya ini kemampuanmu. Leluhur tua, untuk mewarisi permintaan terakhirmu. Aku telah mempelajari seni umur panjang yang kau tinggalkan di dalam tasbih. Aku akhirnya berhasil menemukan wanita ini yang memiliki darah Yinsha. Tapi pemuda di sana itu telah berulang kali merusak rencanaku dan bahkan berniat mengambil nyawaku. Junior ini tidak punya pilihan. Itulah mengapa aku terpaksa menghancurkan artefak magis leluhur tua, tasbih itu. Aku mohon padamu untuk muncul. Aku ingin melihat. Siapa bajingan tak berarti ini? Yang berani memprovokasi bahkan seorang keturunan dari keluarga Hanku. Nah, energi ular iblis di tubuhmu. The film was translated Mengapa rasanya agak and akrab bagiku? narrated by M Media. Mungkinkah kau dan dua orang dari lebih dari 1000 tahun yang lalu, kedua ular itu, makhluk jahat yang menyebabkan masalah di kuil Jinsan, hubungan apa yang kau miliki? Kau iblis sialan. Seluruh keluargamu adalah iblis sialan. Seperti yang diduga, dia adalah keturunan ular putih itu. Aku tidak menyangka garis keturunannya belum sepenuhnya punah. Baiklah. Hari ini, aku akan bertindak atas nama mendiang tuanku. Dan memberikan keselamatan yang layak kepada sarang roh ular ini. Duanyang, kau baik-baik saja. Awalnya, menggunakan skema untuk menjatuhkan orang bermargahan itu sudah cukup sulit. Aku tidak menyangka ada dewa tua lain yang muncul. Kurasa kita akan menemui akhir kita di sini hari ini. Duanyang, apakah kau ingat? Kau pernah menanyakan satu pertanyaan padaku. Apa? Kau bilang, ketika aku tidak perlu lagi bertanya, apakah kau benar-benar menyukaiku? Saya akan tahu jawabannya. Sekarang, saya sudah tahu jawabannya. Jika kamu ingin membunuhnya, kamu harus melangkahi mayatku. Apakah ini aura fisik iblisian? Sayang sekali. Jika aku bisa menemui ini saat itu, aku mungkin sudah lama mencapai kesucian fisik dan mencapai kehidupan abadi. Aku juga tidak akan berakhir seperti ini sekarang. Terlihat tidak seperti manusia maupun hantu. Leluhur tua,
Nyawaku berada di ujung tanduk sekarang. Aku sangat membutuhkan darah iblis yin wanita ini untuk memperpanjang hidupku. Tapi dalam keadaanku saat ini, seperti yang kau lihat, bisakah kau membantuku? Baiklah. Namun, penampilan memalukanmu ini, jika kabar tentangnya tersebar, reputasi keluargaanku, bukankah itu akan hancur total? Leluhur tua harap tenang. Sama sekali tidak ada seorang pun yang hidup hari ini yang akan bisa meninggalkan tempat ini. Sekarang, itulah semangat yang diharapkan dari keturunan keluargaanku. Tunggu kau. Aku akan segera mengambil darah iblisin wanita itu untukmu. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah wanita ini tidak memiliki darah iblis yang biasa? Ini tampaknya adalah apa yang tercatat. Sebagai darah racun iblis yin dalam seni rahasia, kita benar-benar mendapat rezeki nomplok kali ini. Darah racun Fen Yin. Hanya fisik Fen Yin tingkat atas yang bisa memiliki harta karun seperti itu. Jika dimurnikan dengan benar, tidak hanya yang hidup dapat mencapai hidup abadi, tetapi bahkan jiwa yang telah mati selama bertahun-tahun dapat dibangkitkan hanya dengan memiliki tubuh fisik. Barulah seseorang dapat menyentuh darah racun itu. Cepat, tidak peduli metode apa yang kalian gunakan, kalian harus menangkapnya untukku. Bawa dia kembali kepadaku segera. Aku ingin menggunakannya untuk memurnikan kembali tubuhku. Benda yang begitu berharga, bukankah akan sia-sia jika diberikan kepada orang lain? Apa yang kau coba lakukan? Lukanya memang sudah sembuh. Aku akan mencapai kehidupan abadi. The film was translated and narrated by M Media. Idiot yang merasa benar sendiri ini berani-beraninya menggunakan darah racun Fendia secara langsung untuk pengorbanan darah. Kau pantas mati karena serangan balik itu. Anjing tua. Keluargaanmu merencanakan dan menghitung segalanya. Kau tidak pernah bermimpi akan bertarung di antara kalian sendiri kan? Beberapa orang ditakdirkan menjadi hantu pengembara yang kesepian seumur hidup. Bajingan. Aku akan memastikan kau bahkan tidak bisa menjadi hantu. Ying-Ying, apa yang kau lakukan? Ziduanyang. Selama ini, kamu telah melindungiku. Sekarang, giliranku untuk melindungimu. Ying-Ying, Tuan Zhou. Bagaimana kabar kalian berdua? Ayah, Anda benar-benar masih punya waktu untuk menanyakan kabar mereka. Kenapa kamu tidak bertanya tentang putrimu? Bagaimana dia meninggal? Kedua bajingan ini seharusnya sudah mati sejak lama. Dia yang membunuh JJ kita. Aku ingin kamu membayar nyawa JJ dengan nyawamu. Hari ini, aku akan memukulmu sampai mati. Bai Wanjiang, kamu benar-benar berani memukulku. Aku akan melawanmu sampai mati. Ayah, Wanita kejam. Aku bertanya padamu, bagaimana Ying-Ying menyinggungmu? Kau memperlakukannya seperti ini. Bahkan jika kau tidak mencintainya, setidaknya kau harus memiliki sikap seorang ibu kan?
Tetapi kau bersekongkol dengan orang lain untuk menyakitinya. Bagaimana hatimu bisa begitu jahat? Kau telah sangat mengecewakanku. Dasar sampah yang memukul wanita. Aku ingin bercerai darimu. Kamu harus memberikan kompensasi padaku. Aku tidak hanya menceraikanmu. Aku akan membuatmu membayar sampai kamu kehilangan segalanya. Kalian sekelompok orang yang membunuh putriku, dasar bajingan. Tunggu saja. Tolong. Tolong. Langit memberkati kita. Selama aku mengorbankan darah wanita itu lagi, aku bisa dibangkitkan sebagai manusia dan mendapatkan kehidupan abadi. Hanya 3 sampah ini. Salah satu dari mereka saja sudah menjijikan. Sekarang setelah mereka bercampur, betapa jauh lebih menjijikan itu. Sepertinya kali ini kita benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jika kita tidak hati-hati, kita akan mati pada hari, bulan, dan tahun yang sama denganmu. Bagaimana kalau The begitu? film was translated Bagaimana kalau kita and menjadi saudara narrated angkat di by kehidupan N selanjutnya? Jika ada kehidupan selanjutnya, aku masih ingin bersamamu. Baiklah. Aku tidak memberimu pernikahan di kehidupan ini. Aku akan menebusnya di kehidupan selanjutnya. Sudah selesai mengucapkan kata-kata terakhirmu. Kalau begitu aku akan bergerak. Sialan. Sialan. Aku hampir mati. Dan seseorang bertepuk tangan. Siapa itu? Leluhurmu. Leluhurku. Sepertinya itu benar-benar leluhurku. Dasar bajingan kecil. Kepala botak tua itu saat itu. Tidak masalah ketika dia pamer padaku. Kau pikir kau ini siapa, kau benda? Berani-beraninya menindas keluargaku. Apakah mati hanya sekali tidak cukup? Benarkah begitu? Kamu akan kehilangan nyawamu. Memiliki leluhur seperti ini benar-benar memberiku rasa aman. Aku menanyakan sesuatu padamu. Kapan kau keluar? Aku mencoba ribuan metode. Aku berhasil keluar pada percobaan pertama. Keluar pada percobaan pertama. Kau tidak memberitahuku. Menyebabkan aku berpikir aku akan mati. Itu semua hanya untuk menonton tontonan ini. Pikirkanlah, jika kamu disegel selama ribuan tahun. Hal pertama yang akan kamu lakukan setelah keluar, bukankah mencari kesenangan untuk dirimu sendiri? Baiklah, baiklah, baiklah. Kau adalah tetua, semua yang kau katakan benar. Di mana Xiaoqing? Berhenti pura-pura mati dan keluarlah. Kakak, Bibi Qin, di mana energi yang biasa kau gunakan untuk menggertakku? apakah kamu pikir metode yang aku gunakan untuk menghadapi orang? Aku pelajari dari siapa?
1. Hutang romantis yang lahir dari cinta. Benar-benar berlanjut selama lebih dari 1000 tahun. Untungnya hari ini, aku tidak mengulangi kesalahan masa laluku. Kakak, sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Bukankah kau memberikan benda ini padaku? Mengapa kamu mengambilnya kembali begitu saja? Diam. Jangan paksa aku menggunakan hukuman keluarga. Sebelum aku pergi, aku ingin menyaksikan pernikahanmu secara langsung. Aku belum menyiapkan apa-apa. Apalagi yang perlu kamu persiapkan? Jika kamu tidak melamar sekarang, istrimu akan menjadi istri orang lain. Berlututlah. Melamar. Baiklah. Tunggu saja. Ini. Ying Ying. Mungkin apa yang akan kukatakan ini agak mendadak. Tapi aku tidak The tahu. film was translated Jika aku sendirian, and narrated apakah by aku bisa N mengucapkan Media. kata-kata ini? Dalam hidupku yang singkat, yang baru sedikit lebih dari 20 tahun, aku belum pernah bertemu wanita selembut dan sebaik dirimu. Sejak bertemu denganmu, bayangan kekasihku di hatiku perlahan-lahan menjadi jelas. Meskipun kita belum lama saling mengenal, kita telah mengalami perpisahan dan pertemuan kembali bersama, dan merenungkan hidup dan mati. Namun sepanjang proses ini, kita tidak pernah sekalipun mengkhianati satu sama lain bahkan sedetik pun. Oleh karena itu, hari ini aku ingin berdiri di hadapan keluargamu dan keluargaku. Dan dengan sungguh-sungguh menanyakan satu pertanyaan kepadamu. Kamu, maukah kamu menikah denganku? Menikah. Nikahi dia. Kau bajingan. Aku akan membantai kalian semua. Kamu tidak tahu bagaimana berbicara yang pantas untuk acara ini ya? Kamu membuatku gila. Tidakkah kamu tahu cara memilih momen yang tepat? Aku memukul. Bibi Kim. Apakah dia semudah ini marah? 1000 tahun yang lalu. Apakah kamu pikir gelar kakakku sebagai bos Gunung Kinchan diberikan secara cuma-cuma? Kakakku hanya menahan amarahnya setelah menikah dan fokus membantu suaminya serta membesarkan anak-anak. Itu sebabnya amarahnya sedikit melunak. Jika kamu kembali beberapa ratus tahun sebelumnya, kamu tidak akan melihat siapapun yang berani bernapas dengan keras, berjalan melewati kakinya. Apakah itu benar-benar dilebih-lebihkan? Sejujurnya, sebelum aku bertemu kakakku, aku masih seekor ular jantan. Sampai suatu hari, kakakku tersenyum manis dan memberitahuku, dia menginginkan seorang sahabat. Dan kemudian, Kamu hanya bisa jongkok untuk buang air kecil. Itu pasti sangat menyakitkan kan? kamu masih melamar sialan. Bisakah kamu bertingkah seperti manusia? Pikirkanlah. Aku tidak ingat. Ying Ying, maukah kamu menikahiku? Aku mau. Aku tidak bisa membiarkan orang ini mati begitu saja. Aku harus memukulinya setiap hari. Aku akan membunuhnya setelah aku tenang. Kak, mereka sudah bertukar cincin kawin. Kita benar-benar harus pergi sekarang. Baiklah. Duanya kamu selalu melakukan pekerjaan yang luar biasa. Kamu benar-benar telah bekerja keras. Kapanpun. Aku akan selalu ingat bahwa leluhurku adalah seekor ular.
Jangan khawatir. Aku sedikit mengubah ingatan mereka. Mereka sekarang hanya ingat datang untuk menghadiri pernikahanmu. Sisanya aku serahkan pada kalian berdua. Kinger, ayo pergi, ayo pergi. Bangun. Tidakkah kamu tahu cara memilih momen yang tepat?